Raja-Raja 12. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu, Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu. Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat. Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah, di sebelah kanan, apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kasih Tuhan bagi kami. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dari istirahat kami, dan saat ini kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang terbatas, dan biarlah firman-Mu saja yang diberitakan, hati Tuhan yang disenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan mengasihi Tuhan. Apa dasarnya? Nah, saudaraku, hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kita mau merenungkan kisah mengenai seorang raja. Ibaratkan seekor bangau di ekor kerbau, demikianlah seorang yang tidak memiliki pendirian. Begitulah raja
Yosia ketika ia berumur 7 tahun telah dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa masih mudanya Raja Yosia di dalam memimpin, sehingga di dalam kepemimpinannya itu ia didampingi seorang imam yang bernama Yoyada. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yoyada mengajar, membimbing Raja Yoas untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin raja. Dan di dalam bimbingan itu, Raja Yoas hidup benar di hadapan Tuhan. Raja Yoas sesuai berjalan dengan kehendaknya dan kedaulatannya Tuhan. Sehingga di dalam perjalanannya, dia juga berusaha kembali untuk membangun rumah Tuhan yang telah rusak. Dengan ia membuat sebuah peti, dan peti itu ditempatkan di bait-bait Allah oleh karena banyaknya telah peralatan-peralatan di rumah Tuhan yang telah hilang, bahkan dipakai oleh orang-orang dan anak-anaknya dari Raja Yosia juga sebagai barang-barang untuk menyembah kepada berhala-berhala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya di dalam perjalanan itu Yosia tetap mengumpulkan uang disimpan di dalam peti, dan kemudian sebagai untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Namun saudara, ketika Imam Yoyada telah meninggal, dan akhirnya di dalam kepemimpinan Yosia seorang diri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini Yosia jatuh ke pengaruh orang-orang yang salah, sehingga ia pun menyimpang dari jalan yang benar itu. Oleh karena dia mendengarkan orang-orang pemimpin-pemimpin Yehuda saat itu yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga Yosia pun akhirnya menyembah tiang-tiang, menyembah patung-patung berhala dan lain sebagainya. Bahkan sangat miris saudara, ketika si anak Imam Yoyada, yaitu Imam Zakaria, menegur Raja Yosia, bukan ia mendengarkan, tetapi malah ia membunuhnya. Dan lebih menyedihkan lagi saudaraku, ketika pasukan dari Raja Aram datang untuk menyerbu Israel saat itu, yang dilakukan oleh Raja Yosia bukan dengan hikmat meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan dengan hikmat melakukan siasat untuk menyerang, tetapi justru ia mengambil barang-barang, harta, emas dan lain sebagainya yang dikuduskan untuk rumah pekerjaan Tuhan, diberikan sebagai uang suap kepada Raja Aram, sehingga Raja Aram dan pasukannya tidak jadi menyerang mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal ini kita melihat betapa Raja Yosia saat itu belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Hanya saja ketika ia didampingi, ketika ia diajarkan oleh Imam Yoyada, ia ikut akan kehendak Tuhan. Tetapi ketika ia berjalan sendiri, akhirnya sebetulnya pada dasarnya ia belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sehingga di dalam semuanya itu ia jatuh dan terpengaruh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita juga, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan? Apakah atas dasar cinta kita kepada Tuhan? Apakah dasar percaya kita kepada Tuhan? Ataukah itu hanya karena kita meyakini sebagai kewajiban saja? Ataukah kita rajin beribadah, rajin pelayanan, dan juga melakukan sesuatu yang baik hanya karena itu sebagai kewajiban, dan bahkan lagi karena itu kita mendapatkan sesuatu yang namanya jabatan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, engkau mengasihi Tuhan apa dasarnya? Apakah rasa percaya imanmu kepada Tuhan atau motivasi yang lain? Mari
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mengasihi Tuhan dengan satu keyakinan, satu iman bahwa kita percaya sungguh kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Maka di dalam setiap kehidupan, pergumulan kita, yang kita andalkan hanya Tuhan. Bukan itu sebagai ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan itu sebagai motivasi daripada ini kewajibanku. Karena aku mendapatkan jabatan ini. Karena aku adalah anggota ini. Dan lain sebagainya. Bukan, saudara. Tetapi karena iman percaya. Tetapi karena rasa kita meyakini bahwa Tuhan adalah Allah kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Dan demikian jauh perenungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kasih dan cinta Tuhan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh menolong dan menguatkan kami untuk kami terus hidup, belajar mengasihi Tuhan dengan atas dasar karena keyakinan kami, karena iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami tidak menyangkal Tuhan ketika kami menghadapi situasi itu. Tetapi justru kami berpegang teguh kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kelancaran, memberikan jalan bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di GKT Banyuwangi saat ini, yang bergumul akan studinya, yang bergumul akan keluarganya, yang bergumul akan relasinya, dan yang bergumul dengan masa-masa pertumbuhannya. Biarlah Tuhan juga tolong buat orang-orang tua yang ada di GKT Banyuwangi. Tuhan, biarlah umat-Mu yang berada terus tetap setia, berada tetap berpegang teguh kepada pengajaran akan firman Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Pendeta Hartinus, Bu Gembala Hartinus yang saat ini sedang berada di Amerika bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan juga pelihara senantiasa. Kami berdoa juga buat Pendeta Yafet. Kami bersyukur bahwa beliau Tuhan percayakan untuk ambil bagian di dalam Sinode GKT sebagai kepemimpinan, yakni yang pada remaja, pemuda, seluruh GKT. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan untuk memimpin seluruh yang ada pada GKT seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Lause Yohanes di dalam kehidupan keluarganya dan juga di dalam ladang pelayanan yang saat ini dipercayakan Tuhan baginya. Tuhan tambahkan hikmat sehingga ia boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus ini doa kami Bapa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.